Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan juga rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Anggita Nur Cahyani, SPMK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang saya hormati Saudara Nasrullah Yasin Purwata selaku Ketua Pelaksana. Dan yang saya hormati kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara webinar Ekonomi Islam. Juga teman-teman panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaganya hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Perkenalkan, saya Maftuhatus Sada. Dan saya Rifai Nur Afifah. Sebagai Master of Ceremony dalam acara webinar Ekonomi Islam dengan tema Ekonomi Islam untuk Gen Z, integrasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Muhammad Akram Khan di era modern. Baiklah, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan acara yang keempat, acara inti penyampaian materi. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Baiklah, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Syahdan. Kepada Saudara Syahdan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'ahdahumut tufanu fahum dhalimun fa'anjaynahu wa ashabal asfiyati wa ja'alnaha ayatul alamin wa Ibrahim idh qala liqaumihi a'budullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Syahdan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kedengaran ya suaranya? Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kepada Saudara Nasrullah Yasin Purwata dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama tak lupa kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan webinar sejarah pemikiran Islam. Tak lupa kita salam salam, tak lupa kita curahkan kepada uswah suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony yang sudah sudah memberikan saya waktu. Yang terhormat sebelumnya Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang sedang berhalangan hadir. Terus juga, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati, Kak Erika selaku pembicara pada acara webinar pada siang hari ini. Saya harap semoga dengan adanya acara webinar ini teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dan mendapat ilmu baru dan teman-teman semua bisa mengamalkannya ke teman-teman atau keluarga atau di lingkungan sekitar teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya selaku ketua pelaksana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nasrullah Yasin Purwata yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, acara inti penyampaian materi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Viola Kasyara Rifki, yang akan memandu jalannya materi dan juga sesi diskusi. Kepada moderator kami persilakan untuk mengambil alih acara hingga selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya semuanya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini, juga kepada narasumber kita yang luar biasa banget nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Viola Kasyara Rifki selaku moderator pada webinar kali ini yang akan memandu acara hingga selesai. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti webinar dengan tema Ekonomi Islam untuk Gen Z, Integrasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Akram Khan di Era Modern, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Erika Dwi Andini.
Jadi jangan lupa disiapin nih alat tulisnya karena bakal banyak banget informasi penting yang disampaikan oleh pemateri. Nah, baik teman-teman, sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Baik, jadi Kak Erika Dwi Andi ini merupakan mahasiswa aktif program studi ekonomi syariah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, yang pertama di sini ada pendidikan. Yang pertama, Kak Erika sedang menempuh kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2023 sampai sekarang. Lalu, pernah menempuh SMAS Plus Permata Insani Islamic School pada tahun 2020 sampai 2023. Lanjut di organisasi, yang pertama pernah mengikuti IS Otirta menjadi Kepala Departemen Humas dan Media pada tahun 2025 sampai sekarang. Yang kedua menjadi anggota Departemen Kemusliman juga di tahun 2024. Lalu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah di anggota Biro Media Kreatif pada tahun 2024. Lanjut di penghargaan, yang pertama, juara satu Video Creative Challenge Kemerdekaan 2025 yang diselenggarakan oleh BSI Masinet dan BSI Scholarship. Yang kedua, Award BSI Scholarship 2024. Yang ketiga, juara tiga karya tulis ilmiah pada Ajang Temu Ilmiah Regional Banten, Posai Banten, tahun 2024. Juara dua video kreatif pada Ajang Milad Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2024 dan Staff of the Proper HMJ Ekonomi Syariah pada tahun 2024. Selanjutnya ada pengalaman. Yang pertama, Volunteer Indonesia Syariah Economic Festival yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2025. Lalu menjadi narasumber di Open House Kisah IS Untirta pada tahun 2025. Menjadi narasumber Adkesma BEM Feb Untirta pada tahun 2025. Narasumber on the webinar Empowering the Future Achieve Your Dreams with BSI Scholarships pada tahun 2024. Lalu asisten dosen agama Islam atau mentor LSP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2024. Nah, dan yang lainnya.
Baik teman-teman, itu tadi sifil pemateri kita pada hari ini. Masya Allah banget ya teman-teman, mulai dari prestasi akademik, organisasi, sampai skill design dan event management. Nah, baik teman-teman, karena pemateri kita udah ada nih, langsung aja kita panggil nih Kak Erikanya. Halo Kak Erika, bagaimana kabarnya nih? Halo Kak Erika. Baik teman-teman, Kak Erikanya ada kendala di mic. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo teman-teman, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oke baik, tapi mohon maaf ya, aku pakai HP soalnya laptopnya kayak lagi ada kendala. Oke, Kakak, nggak apa-apa. Oke baik. Baik, teman-teman. Eh,
tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai diskusi kita hari ini, kami persilakan kepada Kak Erika untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Erika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, teman-teman, boleh di-share PPT-nya? Tolong. Terdengar jelas kan ya sebelumnya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kak. Aku buka PPT juga di laptop. Jadi, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada moderator dan rekan-rekan panitia semua. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul dan berdiskusi gitu tentang satu hal yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu gaya hidup. Nah, teman-teman, di sini aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau ada kesalahan, mohon kita koreksi bareng-bareng gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, aku pengen mulai dengan satu pertanyaan sederhana aja. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang pernah membeli sesuatu, tapi bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren? Coba yang pernah bisa ketik satu di kolom chat. Wah, kayaknya pada ini semua ya, karena butuh semua ya, bukan cuma takut ketinggalan tren. Nah, di era digital sekarang ini, teman-teman, kita itu hidup bukan cuma buat dilihat, gitu. Tapi sering banget, bukan hanya hidup terus untuk dilihat aja gitu kan. Nah, sering banget gitu ya, algoritma itu lebih tahu apa yang kita pengen beli daripada diri kita sendiri. Nah, boleh di next slide. Memasuki di era digital dan gaya hidup konsumtif anak muda, saat ini kan 60% transaksi online itu didorong sama impulse buying gitu ya. Terus juga self branding, karena di media sosial sendiri memicu pembelian barang-barang yang tidak perlu gitu. Terus juga budaya YOLO, YOLO itu you only live once, ya, yang mana mengutamakan kesenangan sesaat aja daripada keberlanjutan finansial. Nah, fenomena yang terakhir itu yang sering banget kita dengar, yaitu pay later sama kredit digital. Nah, teman-teman juga pasti tahu gitu ya, gimana dunia digital sekarang itu bekerja. Kayak aku sering lakuin, pasti juga teman-teman sering lakuin gitu ya. Kayak scroll TikTok, terus juga ada video-video spill outfit, terus kita check out ada keranjang kuningnya gitu kan, terus check out. Itu juga termasuk teman-teman. Terus juga ada angka kembar kayak flash sale 11-11, flash sale 12-12 gitu. Nah, itu kita sering memang sering tergiur oleh diskon-diskon gitu ya, yang beli tapi gak butuh gitu. Nah, yang terakhir ada pay later yang memudahkan. Tapi pay later itu justru membuat kita hidup di masa depan dengan uang yang belum kita punya. Tapi akhirnya banyak anak muda, banyak Gen Z sekarang itu mengalami perbandingan sosial yang sangat berlebihan. Ya. Pengeluarannya juga lebih besar daripada pendapatannya, terus sulit menabung, terus juga mudah stres karena tuntutan dari gaya hidup. Nah, dari semua ini, masalahnya itu bukan hanya soal uang, tapi masalahnya ada pada cara kita melihat nilai hidup kita. Nah, kemudian yang kedua ada dampak konsumtif pada kesejahteraan. Gaya hidup konsumtif ini memang membawa dampak serius gitu bagi kesejahteraan. Banyak anak muda, banyak Gen Z itu mengalami tekanan mental akibat perbandingan sosial yang tidak realistis di media sosial ya gitu. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, kemampuan menabung dan berinvestasi
itu menurun gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini itu mendorong generasi muda masuk dalam fase financial distress. Apa sih fase financial distress? Fase financial distress itu fase karena stres karena kondisi keuangan yang tidak stabil dan sulit dikelola. Nah, jika ditelusuri lebih dalam lagi, persoalan utamanya itu bukan hanya dari uang, teman-teman. Tapi masalah yang sesungguhnya adalah pada cara kita memaknai nilai hidup, cara kita mengelola waktu, dan tujuan yang kita terapkan gitu ya. Gaya hidup yang modern sering banget gitu ya buat memaksa kita ngejar pengakuan daripada kebutuhan yang sebenarnya gitu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan inti adalah pola pikir yang salah arah, bukan hanya kurangnya uang gitu. Boleh di next slide? Nah, memasuki pemikiran Ibnu Khaldun menyebutkan dalam mukodimahnya bahwa suatu peradaban akan melemah ketika masyarakat tenggelam dalam hedonisme, pemborosan, terus juga konsumsi yang tidak produktif. Nah, beliau ini menggambarkan siklus peradaban. Yang pertama itu mulai dari sederhana dulu. Setelah sederhana menuju makmur, terus ke konsumtif, kemudian runtuh gitu yang terakhir. Nah, terus ke konsep keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, yaitu manusia itu harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Supaya apa? Supaya tidak merusak tatanan sosialnya. Terus juga dalam konsep asabiyah dan konsumsi, beliau juga menegaskan bahwa sebuah kelompok akan runtuh ketika solidaritasnya itu diganti dengan gengsi dan kemewahan. Gitu. Jadi konsumsi yang berlebihan adalah tanda peradaban yang dimana memasuki fase kemunduran itu. Boleh di next. Oke, memasuki pemikiran Akram Khan. Akram Khan itu merupakan ekonom modern yang dimana menekankan tujuan ekonomi itu bukan sekedar materi, teman-teman, tapi falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah konsumsi harus dikendalikan. Yang ketiga, belanja itu harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan hanya keinginan atau FOMO gitu ya. Terus yang terakhir adalah pengeluaran harus sejalan dengan maqasid syariah. Lalu beliau juga mengajukan 3 pertanyaan penting sebelum kita mengkonsumsi. Yang pertama, apakah barang ini bermanfaat untuk jangka panjang? Yang kedua, apakah ini mendekatkan saya pada falah? Falah itu apa tadi? Kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga, apakah ini membawa keberkahan? Barang ini membawa keberkahan gitu ya. Nah, di next. Selain itu juga menurut Akram Khan, itu memperkenalkan konsep konsumsi yang terdiri dari halal, thayyib, dan qanaah. Halal itu berkaitan dengan kehalalan barang. Jadi kita tuh sebelum membeli, kita harus tahu dulu nih barang ini tuh terbuatnya dari apa aja gitu. Ada bahan-bahan yang mengandung yang tidak halal gak gitu. Kalau ada yang bahan tidak halal, kita sebaiknya jangan membeli itu kan. Terus yang selanjutnya itu toyib. Toyib itu menilai manfaatnya, seberapa penting nih barang itu buat kita gitu, manfaatnya apa gitu. Terus kona'ah itu menekankan sikap mental yang puas dan tidak berlebihan. Nah, dalam era modern saat ini, kona'ah itu penting ya teman-teman buat apa? Buat mendorong dorongan konsumtif, buat mengontrol dorongan konsumtif ini akibat paparan media sosial, karena emang sekarang tuh lagi marak-maraknya semuanya itu di media sosial ya. Kayak pasar aja sekarang berpindah gitu ya ke sosmed. Terus selain itu Akram Khan mengkritik gaya hidup yang terlalu membela konsumsi namun mengabaikan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Nah, kemudian Akram Khan memperingatkan bahwa nafsu yang tidak dikendalikan akan menciptakan disekonomi, yaitu penggunaan sumber daya secara tidak produktif, teman-teman. Kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling, kita sering banget yang ngelakuin itu setiap hari. Terus juga belanja impulsif, terus juga membeli barang-barang yang hanya pengen pengakuan dari orang lain gitu ya.
pada akhirnya pola ini itu merugikan diri kita sendiri karena kita tidak memberikan nilai tambah yang nyata gitu. Nah, boleh di next. Karena ketika pemikiran keduanya itu digabungkan, dipadukan, terlihat jelas nih bahwa konsumsi yang berlebihan adalah akar dari banyak masalah sosial dan ekonomi gitu ya. Ibnu Khaldun itu memberikan perspektif historis dan sosiologis, sementara Akram Khan itu memberikan prinsip-prinsip ekonomi dan spiritual yang relevan untuk masa kini. Nah, keduanya ini, pemikiran dari keduanya ini kompak untuk menekankan moderasi, keseimbangan, terus juga orientasi hidup yang baik dan benar sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan kita di era digital saat ini. Kemudian dalam praktiknya nih teman-teman, nilai-nilai pemikiran dari keduanya ini bisa diterapkan dengan membantu kita gitu. Gimana sih caranya? Dengan cara membangun kontrol diri, terus juga menetapkan aturan 24 jam sebelum membeli, kemudian menonaktifkan notifikasi flash sale, itu memang agak berat sih menurutku, tapi kita bisa cara itu tuh perlahan gitu ya. Serta memisahkan kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus pilih-pilih dulu nih, apa yang kita butuhin, apa yang nggak dibutuhin. Nah, kemudian disiplin finansial berbasis syariah itu juga dapat diterapkan teman-teman melalui apa? Melalui pencatatan pengeluaran, terus juga menunaikan zakat, menghindari riba. Kan sekarang tuh riba tuh nggak cuma apa ya transaksi di antar bank aja gitu ya. Bahkan sekarang kita ada riba digital. Contohnya apa? Contohnya itu kayak pay later. Nah, pay later itu juga termasuk riba, teman-teman, karena uh, kita kredit terus ada bunganya kan di situ. Nah, itu dihindari ya, teman-teman. Terus juga kita harus membangun mindset barokah. Nah, semua ini tuh diarahin nilai hidup tidak tidak ditentukan oleh FOMO aja, tapi oleh falah, itu kesejahteraan dunia dan akhirat. Boleh di next. Aku kecepatan nggak ya jelasinnya? Enggak, Kak. Aman, Kak, aman. Oke, baik. Nah, teman-teman, di sini aku punya studi kasus. Ada satu kasus, siapa yang mau jawab menganalisis pemikiran dari uh, Akram Khan dan Ibnu Khaldun. Nanti yang bisa jawab dan benar aku kasih hadiah. Lumayan bisa buat beli geprek. Oke, teman-teman mohon dibantu moderator. Siapa yang mau jawab? Bisa raise hand ya, teman-teman. Baik, teman-teman yang mungkin ingin menjawab, boleh raise hand. Oke, boleh ada Khairul Abdillah Anwar. Coba menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam kasus ini sama Akram Khan. Nanti yang benar ada hadiahnya. Oke, Kak. Ini analisis yang kasus pay later soal gaya hidup itu, Kak. Iya, betul. Jadi ada mahasiswa nih membeli, ini aku sebut merek ya, ada membeli iPhone baru lewat paylater karena eh, dengan keinginan buat keren gitu ya, gengsi lah intinya.
Ayo, Khairul. Tapi aku kecepatan nggak teman-teman menjelaskanmu? Enggak, Kak. Kalau yang apa analisis Ibnu Khaldun kan ini ya kayak melarang riba gitu ya. Habis itu nggak sesuai kebutuhan juga kan Kak. Kayak maksain banget kalau nggak punya uang tuh masa beli iPhone harus pakai pay later gitu Kak. Yang jelas itu ada ribanya. Gimana Kak? Yang Ibnu Khaldun doang tuh. Dua-duanya, Oh, dua-duanya Ibnu oh Khaldun satu-satu sama. Kak. Siapa tahu kan biar bagi-bagi sama yang lain. Coba bisa gak, Khairul? Kalau dua-duanya? Saya ingatnya Ibnu Khaldun doang Kak. Ya, kan tadi coba kan aku kan maunya interaktif ya. Jadi kita ini ya kilas balik lagi kalau Ibnu Khaldun itu prinsipnya apa? Tadi ada menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan gitu ya. Terus juga konsumsi tidak berlebihan. Terus menghindari hedonisme sama pemborosan gitu. Kalau Akram kan itu tadi harus sesuai dengan falah gitu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus konsumsi yang berbasis kebutuhan dengan keinginan sama seperti juga. Terus pengendalian nafsu tadi. Dan yang terakhir dari pemikiran Akram Khan itu prinsip makosyid syariah dalam pengeluarannya. Makosyid syariah itu apa? Maaf, Mosyid Syariah. Apa tadi Kak? Iya, jadi kan udah di kelas balik nih. Jadi tahu dong apa nih analisis dari Akram Khan gimana buat kasus ini? Kalau yang analisis Akram kan berarti eh, apa ya nggak penting-penting banget kan berarti kalau beli iPhone itu kan kalau nggak perlu banget kan nggak harus maksain ya. Juga nggak apapun mereknya kalau misalkan bisa digunain dengan baik itu bisa berguna juga buat eh, masa depan. Habis itu apa lagi ya Kak? Apalagi Aduh. Bob, gimana kok Khairul? Ya, mungkin dicukupkan ya Khairul ya. Ya kayaknya cukup udah Kak. Yang lain Kirain cuma sinyal. aja mikir. Oke, boleh di next slide, operator.
Nah, betul yang dikatakan Hairul tadi ya. Jadi, tapi agak kebalik aja, tapi udah secara keseluruhan udah betul gitu ya. Jadi kalau dari analisis Ibnu Khaldun, dari kasus ini itu konsumsi berlebihan bisa merusak keseimbangan individu dan masyarakat. Nah, dari analisis Akram kan, pembeliannya tidak mendekatkan pada falah. Nah, dia pembeliannya dari apa? Dari pay later kan. Pay later itu apa? Pay later kan kredit digital. Ada unsur penundaan pembayaran. Kemudian ada potensi ribanya nih dan merusak keberkahan. Nah, di situ analisis dari Ibnu Khaldun dan Akram Khan. Nanti Hairul bisa hubungi Rahmatika, nanti kasih rekeningnya ya. Oh iya, makasih Kak. Iya, lumayan buat beli geprek. Aduh, Oke, padahal jawabannya kurang ini Kak, kurang bagus kayaknya. nggak apa-apa masih belajar, tapi udah keseluruhan udah cukup baik. Oke, mungkin di next slide. Nah, kita udah di penutup nih, karena memang intinya gitu-gitu aja teman-teman dari pemikiran Ibnu Khaldun sama Akram Khan ini. Dan pada akhirnya pemikiran Ibnu Khaldun dan Akram Khan itu mengingatkan kita bahwa kekuatan ekonomi itu tidak terletak pada seberapa banyak yang kita konsumsi, tapi pada kemampuan kita dalam pengendalian diri. Karena di tengah derasnya arus digital di era modern saat ini yang dimana kita tuh didorong terus oleh hedonisme, terus juga FOMO gitu ya. Nilai-nilai ekonomi Islam itu menawarkan kita buat pulang gitu, hidup yang seimbang aja, hidup dengan bijak dan berorientasi pada falah. Karena kan kita juga dapat keuntungan di dunia dan juga dapat keuntungan di akhirat. Nah, dengan memahami kebutuhan secara jernih, tadi membatasi keinginan dan menjadikan makosid syariah itu sebagai kompas arah kita gitu ya, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara finansial, tapi juga berkarakter dan berkepribadian kuat di era modern. Mungkin sekian dari aku. Kecepatan nggak sih teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Erika Dwi Andini yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat banget nih buat wawasan untuk kita semua. Nah, selanjutnya mungkin untuk memperjelas pemahaman materi, di sini kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab ya bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh menyebutkan nama dan mohon mengajukan pertanyaan secara jelas. Kami persilakan bagi peserta yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Boleh kepada Rahmatika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya ya Kak Erika, dalam konteks fenomena pay letter dan kredit digital yang semakin masif ya saat ini, sejauh mana sih gagasan Ibnu Khaldun dan Akram Khan yang relevan untuk mencegah distress finansial pada generasi muda di era modern? Sudah Kak, terima kasih. Tadi apa sejauh mana pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pay later dan kredit digital? Apa Ya, yang yang semakin masif saat ini Kak, untuk mencegah distress finansial pada generasi muda di era modern.
Isi Kak. Kan tadi mungkin saya kurang ngerti ya. Eh, makanya saya nanya nih ya kan. Pertanyaan tuh Kak, suara saya kedengaran jelas gak Kak? Oke. Bagaimana integrasi pemikiran Ibnu Khaldun mengenai siklus peradaban dan konsep falah menurut Akram Khan dapat menjadi kerangka solusi strategi menghadapi budaya konsumtif digital pada generasi muda. Ya, pada generasi muda. Aman Kak? Apa harus Diulang, mungkin diulang? terlalu cepat, terlalu cepat. Oh, maaf Kak, maaf Kak. Boleh diketik juga nggak apa-apa kok di kolom chat. Oh, oke Kak, aman. Guys, suaraku masuk gak? Masuk Kak, masuk. Oke, kalau masuk. Tadi pertanyaan dari siapa tadi yang pertama? Rahmatika. Nah, Rahmatika kan tadi nanya gimana hubungan pay later sama kredit digital dengan pemikiran Ibnu Khaldun sama Akram Khan ya. Yang apa tuh? Dis nah, oke. Jadi kalau Ibnu Khaldun itu menekankan dari pentingnya kehidupan sederhana dan tidak berlebihan, itu sih simpelnya. Jadi kan menurut beliau juga kalau orang yang terlalu konsumtif, terus juga suka berutang, terus untuk memenuhi gaya hidupnya karena tren aja gitu ya, itu eh, akan membuat dirinya kesulitan sendiri gitu kan. Akhirnya melemahkan dirinya sendiri.
Nah, relevansinya dengan pay letter, itu kan pay letter membuat belanja itu jadi sangat mudah ya, tapi kita tuh sama aja punya utang gitu. Nah, banyak anak muda, banyak Gen Z itu tergiur akan hal itu. Kemudian mereka pada akhirnya membeli dengan pay letter. Akhirnya apa? Kesusahan sendiri gitu kan. Cara membayarnya karena memang belum dapat pendapatan, belum ada penghasilan, tapi udah ambil pakai pay letter itu. Nah, kalau Ibnu Khaldun, itu kan dari Ibnu Khaldun, sorry maaf. Kalau dari Akram kan, itu kan harus ada adil, transparan, sama tidak merugikan konsumen ya. Jadi relevansinya dengan pay letter ini, karena beberapa layanan pay letter itu memiliki biaya tambahan. Terus juga pastinya ada bunga gitu ya. Terus aturan yang tidak jelas. Nah, menurut Akram kan konsumen itu harus paham adanya risiko gitu. Jangan asal ambil utang yang karena tawarannya itu terlihat mudah. Kan kalau di pay letter sendiri itu kadang suka ada gratis berapa persen gitu ya. Diskon berapa persen gitu ya. Itu tergiur banget kan, tapi bayarnya pakai pay letter kayak sama aja gitu sebenarnya. Nah, dari pesan Akram kan sendiri tadi, jangan masuk ke akad atau kontrak yang tidak kamu pahami. Jadi buat Gen Z itu mengajarkan kita buat mengendalikan diri sebelum berutang, terus gunakan uang itu buat kebutuhan, bukan buat keinginan sesaat atau FOMO aja, kayak ada orang ini kita beli ini, ada orang itu kita beli itu, tapi kita nggak tahu nih, nggak paham sama kondisi kita gitu. Terus pahami juga resikonya apa ke depannya, supaya tidak terjebak dalam financial distress itu. Itu Rahmatika. Rahmatika ya? Baik, Kakak. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Ini aku langsung jawab aja. Iya, Kak. Oh, Jawab. kirain di itu dulu. Oke deh. Eh, tadi dari pertanyaannya Hairul, mana tadi? Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus peradaban dan konsep falah?
menurut Akram Khan bisa menjadi solusi menghadapi budaya konsumtif digital pada generasi muda. Nah, kalau dari fenomena konsumsi digital di generasi muda gitu ya, Gen Z, itu kan banyak banget Gen Z. Tadi nyambung pertanyaan sama si Rahmatika, banyak terjebak dari konsumsi gitu kan. Konsumsi yang instan. Terus ada flash sale, kita tergiur, ada promo kita tergiur, ada kemudahan dari pay later sendiri itu juga kita tergiur. Uh, terus, wait, aku buka PPT. Nah, terus akibatnya ini tuh tadi sama kayak pertanyaannya Rahmatika, bisa mengalami distress finansial, terus juga bisa juga penurunan produktivitas. Nah, dari semua ini kita juga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya ekonomi aja, tapi moral dan sosial juga. Terus Ibnu Khaldun itu menjelaskan tadi bahwa peradaban itu mengalami 3 fase. Kemunculan dulu, kejayaan, dan kemunduran. Gitu ya. Jadi menurutnya satu masyarakat mulai runtuh ketika rakyatnya itu terbiasa dengan hidup mewah, gitu, hidup konsumtif, dan kehilangan solidaritas sosial atau asabiah. Nah, justru masyarakat itu apa ya? Kalau semakin mewah itu makin ada tuh fase kemundurannya gitu karena mereka nggak tahu nih konsep-konsep yang dijelaskan oleh pemikiran Ibnu Khaldun sama Akram Khan tadi yang terlalu berlebihan. Terus kalau kita tarik ke era digital sekarang, perilaku konsumtif yang berlebihan itu melalui pay later sama kredit digital itu juga tanda melemahnya kontrol diri di generasi muda gitu Gen Z. Karena apa? Karena kesenangan gitu, kebiasaan mengajar dari promo itu. Kan sekarang mah banyak ya, yang tadi udah aku sebutin, ada diskon 50% tapi bayarnya pakai pay later gitu. Nah itu tuh harus dihindari teman-teman, takutnya itu jadi kebiasaan. Terus kalau menurut Akram Khan, itu tadi kan konsep falah ya sebagai tujuan ekonominya. Jadi di sisi lain Akram Khan itu menekankan konsep falah yaitu keberhasilan dunia dan akhirat. Nah, menurut beliau seseorang itu dinilai dari sejahterahnya bukan karena banyak membeli tapi karena mampu gitu. Yang pertama itu pengendalian diri, terus menghindari pemborosan, terus juga menggunakan harta secara amanah, terus juga berorientasi pada keberlanjutan hidup gitu. Kalau di konteks digitalnya, falah itu berarti mampu gitu menahan diri dari penggunaan pay later sembarangan, terus juga membuat perencanaan keuangan. Jadi kita juga harus buat pinter-pinter gitu nih. Oh, nih uang tuh mau dikelola untuk apa selama 1 bulan ke depan gitu. Dan gunain yang positif aja, kayak buat beli makan. Terus kalau ada sisa lebih baik ditabung atau diinvestasikan gitu. Karena menabung dan investasi itu juga baik teman-teman. Jangan buat beli barang-barang yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya pemikiran Ibnu Khaldun sama Akram Khan ini bisa disatukan tadi. Jadi solusi. Yang pertama, Ibnu Khaldun itu ngajarin kita buat belajar kontrol diri di mana kita harus mencegah kemunduran ini. Artinya gimana ya? Kita tuh harus ngontrol diri dengan bijak teman-teman. Kita harus ngontrol diri dengan khairul ya tadi. Kita harus ngontrol diri dengan bijak gitu. Terus yang kedua, Akram Khan itu mendapat arah bahwa tujuan konsumsi seharusnya menuju falah tadi kesejahteraan dunia dan akhirat baik jangka panjang, keberlanjutan dan keselamatan finansialnya. Gitu, Hairul. Sudah terjawab belum? Jadi intinya gitu sih, kita tuh harus nggak boleh
Gak boleh terlalu boros, hedonisme, FOMO gitu. Dia harus sesuai Berarti dengan prinsip syariah. Kenapa? intinya tinggal lebih ke kontrol diri aja ya, kayak gimana biar nggak Iya, betul. terus ngindarin riba. Iya, betul. Oke, makasih Kak. Iya, karena kan itu dari kita sendiri kan, dari diri kita sendiri, nggak dari Ya. kondisi finansial kita. Terus pertanyaan dari ini, aku menjawab pertanyaan dari Lina dulu ya. Bahwa menurut kakak gaya hidup aktif anak. Oke, jadi aku jawab pertanyaan Lina terlebih dahulu. Nah, pertanyaan Lina ini sangat relevan di zaman sekarang gitu ya. Perilaku konsumtif Gen Z itu memang menjadi isu kompleks yang tidak bisa disederhanakan dengan dengan faktor apapun gitu ya. Menurutku, menurutku itu faktor-faktor yang pengaruh dari digital, terus kurangnya tujuan hidup, yang kurangnya kontrol diri itu tuh saling terkait sama dominannya gitu, menciptakan lingkaran apa ya bahasa kasarnya mah kejebak dengan lingkaran setan gitu, maaf gitu. Makanya bahasa kasarnya itu yang dimana kita tuh didorong jadi perilaku konsumtif kan. Nah, kemudian sulit untuk mengatakan mana yang lebih dominan. Karena yang satu itu menjadi pemicu eksternal, sementara yang lain adalah kerentanan internal. Nah, kalau dari analisis tadi, kedua faktor tadi kan ada internal sama eksternal, yang pengaruh digital itu ke pemicu eksternalnya. Kenapa? Karena di era digital sekarang ini terutama e-commerce gitu ya, media sosial dan e-commerce itu bertindak sebagai katalisator yang dimana mempercepat dan mempermudah perilaku menjadi konsumtif. Terus kita juga jadi budaya hedonisme gitu. Karena apa? Karena konten digital sekarang itu sering banget mempromosikan kenikmatan gitu dan kesenangan yang secara instan atau hedonisme gitu kan kalau di sekarang. Nah, terus tadi balik lagi ke pay later, aksesnya itu mudah kan buat diterima. Jadi kalau misal kita beli HP nih, uh, kita belum punya uang, terus kita pengen banget tuh beli HP karena sifat hedonisme itu dan ada fitur pay later itu. Terus digunain itu tuh jadi salah satu pemicu eksternalnya. Nah, kalau yang internalnya itu adalah kurangnya mengontrol diri karena kondisi psikolog dan filosofis anak muda itu sendiri itu menjadikan dasar kerentanan terhadap pengaruh eksternalnya. Kan. Jadi kita kadang suka membeli barang branded atau mengikuti tren gitu. Itu cuma buat diakui sama seseorang gitu kan kayak, ih kamu kok punya ini keren banget, kamu kok punya ini keren banget. Padahal hasil itu kan dari hasil pay later kita gitu, hasil dari kredit digital gitu. Nah, harus juga teman-teman literasi keuangan nih. Kalian kan, kita kan anak ekonomi syariah ya. Jadi kita harus membumikan ekonomi syariah ke siapapun itu. Karena ekonomi syariah itu nggak hanya buat orang Islam aja teman-teman. Bisa di seluruh umat. Gitu. Apakah sudah terjawab tuh dari pertanyaan dari Lina? Sudah Kak, terima kasih. Nah, buat pertanyaan dari ini, Syahdan, bagaimana penggabungan pemikiran Ibnu Khaldun dan Akram Khan dapat membantu mahasiswa membuat pilihan
keuangan yang lebih sehat. Nah, kalau aku tadi udah nyebutin ya buat financial planner. Jadi kita harus tahu nih 1 bulan ke depan keuangan itu untuk apa aja. Kayak kalau ngekos misal per bulannya itu dari orang tua dikasih 2 juta misal. Untuk kos 1 juta, 1 juta lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu tuh di apa ya, buat list dulu. Kalau aku gitu, buat list dulu bulan ini tuh apa aja nih yang harus dibeli, bulan ini apa aja yang harus aku tabung gitu, untuk apa aku tabung gitu kan. Nah, biasanya kalau aku sendiri itu menyisihkan 20%-nya untuk tabungan dan investasi gitu ya. Tapi kalau di bulan itu aku udah kepepet banget, nah itu aku pakai tuh uang tabungan itu. Jadi harus pinter-pinter mengelola apa tuh uangnya gitu. Dan apa tadi? Aku tuh suka lupa guys. Iya, Sahdan. Jadi kita harus tahu uang segitu tuh di kita untuk apa aja. Itu deh. Terjawab gak, Syahdan? Kalau ada yang kurang jelas boleh dibantu ya teman-teman, karena aku juga sama-sama belajar di sini. Baik Kak, sudah menjawab. Iya, kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain juga boleh kok. Mau ada yang argumen lagi boleh. Karena aku juga sama-sama belajar masih. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi tanya jawab karena waktu juga sudah mau zuhur. Baik, terima kasih kepada Kak Erika yang sudah menyampaikan materi dan sesi diskusi juga berjalan dengan lancar. Semoga bisa menjadi bekal berharga dan membuka pemahaman baru bagi kita tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan Gen Z, terutama terkait gaya hidup yang konsumtif. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan barusan bisa kita ambil pelajaran penting bahwa Ibnu Khaldun dan Akram Khan sama-sama ngingetin kita tentang satu hal. Hidup itu harus seimbang, jangan gampang kebawa arus gaya hidup yang konsumtif, apalagi yang cuma buat pamer atau ikut-ikutan FOMO doang. Intinya generasi kita bakal lebih kuat kalau bisa ngontrol diri, bijak dalam konsumsi, dan tetap pegang nilai-nilai syariah. Jadi, bukan tentang seberapa banyak kita beli barang, tapi seberapa baik kita mengatur diri. Semoga kita semua bisa jadi generasi yang lebih sadar, lebih bijak, dan tentunya lebih siap menghadapi tantangan zaman. Baik teman-teman, mungkin selanjutnya di sini kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada operator dipersilakan untuk menampilkan. Keadaan camp dulu ya, mau dokumentasi juga.
Boleh on cam ya teman-teman buat sesi dokumentasi. Oke, udah aku SS ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kak Erika Dwi Andini yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya, serta seluruh peserta yang sudah mengikuti seminar ini hingga akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama memandu jalannya acara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Erika Waalaikumsalam dipersilakan warahmatullahi untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak, Kak. Sama teman-teman, maaf ya kalau tadi ada salah. Terus kalau belum paham, bisa kita diskusi aja. Ya. Thank you guys. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Eh, Sih Kak. maaf ya.